Haleluya. Nah, hari ini dalam rangkaian serial khotbah Alkitab menjawab sudah ada dua hal yang saya sudah bagikan tentang kekhawatiran maupun tentang kesedihan. Dan hari ini secara khusus Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, saya mau bagikan tentang stres dan depresi. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh stres. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh depresi. Apa itu stres? Apa itu depresi? Stres adalah apa yang terjadi dari luar, kita tahu, kita dengar, kita nggak kuat, kita stres. Jadi sebenarnya stres itu tidak karena sakitmu, tapi karena apa yang terjadi di luar, engkau tidak bisa tanggung, engkau nggak kuat, maka engkau jadi stres. Apa itu depresi? Depresi adalah tingkatan ketika engkau sudah tidak lagi mampu menanggung stresmu, akhirnya jadi penyakit. Atau saudara sering dengar mental illness. Akhirnya menjadi apa? Depresi. Tertekan hidupmu. Awalnya cuma stres. Stres banyak penyebabnya saudara. Karena rumah tanggamu. Stres banyak penyebabnya bisa karena ekonomimu. Bisa karena engkau cari pekerjaan dan sampai hari ini engkau belum bekerja. Bisa karena kelakuan anak-anakmu. Bisa karena kelakuan suami, karena kelakuan istri. Dampaknya apa? Stres. Tapi ketika stres itu tidak lagi bisa engkau tanggung, stres itu tidak lagi bisa engkau hadapi, maka tahapan berikutnya stres itu menjadi ada dalam hidupmu. Makanya depresi itu adalah tingkatan tertinggi dari ketika engkau stres, saudara. Jadi begini, benarlah apa yang dikatakan Rasul Paulus. Kita hidup bukan karena melihat. Seringkali apa yang kita lihat buat kita apa? Stres. Lihat kanan kirinya. Lu jangan bikin gue stres ya. Iya kan? Bilang jangan malu. Bilang lu jangan bikin gue stres ya. Saudara dikasih dalam Tuhan, stres itu bukan dari dalam. Stres itu karena kita nggak bisa menyikapi keadaan yang di luar. Saya ulangi sekali lagi. Stres karena kita nggak bisa menyikapi keadaan yang di luar. Makanya Rasul Paulus sudah kasih rahasia. Hidupmu bukan karena melihat. Hidupmu karena percaya. Percaya. Bahwa setiap masalah ada solusi. Setiap pergumulan ada jalan keluar. Itu percaya, bukan karena melihat. Pendeta usaha saya goncang, Pak. Pendeta rumah tangga saya goyang. Pendeta kelakuan anak-anak saya parah. Apakah itu bisa membuat kita stres? Sangat bisa. Tapi sorry, di luar sana mungkin ada saudara-saudara kita yang punya masalah yang lebih parah dari kita. Tapi dia fine-fine aja kok. Berarti sebenarnya masalah gak bisa menentukan stres atau enggaknya kita. Yang menentukan siapa? Kita. Karena kita mulai beranggapan tapi Bapak Pendeta gak gampang yang ngomongnya pendeta ya. Saya yang ngadapin loh. Saudara pikir saya ini udah gak nginjek bumi? Saudara lihat kaki saya, coba lihat. Saya masih manusia, Bapak Ibu, belum jadi malaikat. Saya juga punya masalah, hanya salib kita beda-beda. Iya kan? Ada yang salibnya rumah tangganya, kelakuan suaminya, kelakuan istrinya, keuangannya, ekonominya, pekerjaannya. Salib kita beda-beda saudara. Mungkin salib saya nggak seperti salib saudara. Tapi semua punya salib yang harus dipikul. Nah seringkali kita stres karena salib yang harus kita pikul. Padahal itu Tuhan Yesus bilang loh saudara. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Masalahnya kita sok kuat. Gak usah Tuhan, saya kuat. Tuhan urus aja pekerjaan Tuhan, ini saya sendiri aja tanggung. Yesus sudah minta tapi kita gak serahkan, akhirnya kita stres. Ketika stres tidak tertanggulangi saudara yang dikasih dalam Tuhan, terus engkau simpan. Karena begini pada dasarnya, setiap kita masih hidup, kita akan punya masalah dan masalah itu datang setiap hari. Engkau punya masalah yang sama setiap hari, tapi ada datang masalah-masalah yang kecil baru di setiap harinya. Itu yang membuat kita kalau udah gak kuat kita tertekan. Makanya beberapa
hari-hari belakangan ini ada istilah healing. Apa? Healing. Kenapa ada istilah itu? Karena udah ada tekanan yang kuat menekan hidup seseorang. Sehingga akhirnya mengambil keputusan healing. Dia lupa bahwa healer cuman punya Yesus. Sang penyembuh cuman punya Yesus. Sang pemulih cuman punya Yesus. Apakah liburanmu bisa healing? Bisa. Lu pulang liburan, stres deh. Hah? Stresnya apa? Ya duitnya udah habis buat liburan, ngumpulin deh. Masalah lagi, jadi gak lepas. Gak lepas, saudara. Setiap hari itu yang kita temukan. Tapi kalau kita tahu bahwa ketika saya datang kepada Tuhan, saya tahu saya yang dihiburkan. Betul masalah masih ada, tapi saya kuat menghadapi masalah. Kenapa? Karena bukan sama saya. Tuhan yang jalan sama saya. Saya mau kita menyadari bahwa semua apapun pergumulan hidup manusia semua sudah terjawab dalam firman. Semua sudah terjawab dalam firman. Ada pengalaman-pengalaman seseorang dalam firman, nabi-nabi Tuhan pernah mengalami hal yang sama. Mungkin tidak tertulis sebagai stres atau depresi, tapi pernah mengalami hampir pengen mati. Elia. Ketika mendengar kabar dari Isabel, akan dibunuh, lari, kabur, ngumpet, stres. Daud dalam Mazmur kita pernah dengar. Jadi, stres dan depresi ini sebenarnya bisa menimpa siapa saja. Selama dia masih manusia, selama dia masih punya perasaan, dia bisa ngalamin hal itu. Tapi sekarang jadi pertanyaan begini saudara. Apakah itu normal? Apakah itu, ya maklumlah pendeta, wajar untuk ukuran dunia? Itu wajar. Tapi sorry, saya mau ingatkan saudara, bukan berasal dari dunia, saudara berasal dari sorga. Kalau anak-anak Tuhan Yesus tahu ketika lagi susah datangnya bukan sama manusia, datangnya sama Tuhan. Karena manusia gak akan pernah bisa menyelesaikan masalahmu. Apapun pergumulanmu gak bisa diselesaikan oleh manusia. Yang bisa selesaikan cuma Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan sudah jamin, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Jadi setiap kita, selama kita manusia, selama kita masih menginjakkan kaki kita di bumi, bisa saja memungkinkan untuk menerima, mengalami hal itu. Kenapa? Karena orang tua, suami istri mengalami masalah, bisa stres. Anak-anak hubungan dengan orang tua, bisa mengalami stres. Bahkan kalau kita dengar berita hari-hari ini. Ada anak-anak yang usia dini sudah dikasih dalam Tuhan, bunuh diri. Kenapa? Depresi, tertekan. Stres. Baik mengalami bully. Pulang ke rumah kirain dapat tempat yang nyaman, ternyata orang tuanya ribut. Nggak ada tempat di luar. Maka saya kasih ingat ya buat orang tua di gereja ini. Jadikan rumahmu itu surga buat anak-anakmu. Jadikan rumah tanggamu itu surga buat anak-anakmu. Sehingga ketika anak-anakmu punya masalah di luar, dia datang ke rumah. Dia anggap rumah itu sebagai tempat persinggahan terakhir ketika mereka ada di luar sana ke dalam kesusahan. Jangan sebaliknya. Di rumah ribut, di rumah berantem, dia menganggap di luar tempat segala-galanya yang terbaik. Di luar saya dihargai, di luar saya diterima. Bahaya kalau sampai anak-anak kita seperti itu, saudara. Di rumah udah gak ada penghargaan terhadap saya, kata anak-anak. Pastikan setiap kita menyadari orang tua, jadikan rumah tanggamu, jadikan keluargamu tempat di mana saudara-saudara tinggal. Tempat ternyaman buat anak-anak saudara. Istri-istri, jadikan dirimu tempat ternyaman, persinggahan terakhir buat suamimu. Demikian pula sebaliknya. Suami-suami, jadikan tempat persinggahan terakhir istri. Jangan sampai ketika istri mau curhat, iya nanti, ya sayangnya, ntar dulu, napa, belanja, kelilingnya dulu, keliling. Saya banyak kerjaan. Jangan ditolak, istri perlu ngomong. Perlu banyak disampaikan kata-kata, suami cuma perlu kasih telinga, kalau bisa telinga copot, nah sayang ngomong sama telinga. Ada suami-suami yang udah gak mau dengerin lagi sok ngomongan istrinya. Jangan salahin kalau istri lu ngomong sama mantannya. Ya gimana ya Pak Pendeta?
Mantan saya lebih kasih telinga. Tiap hari dia tanya, kamu punya masalah apa? Ayo cerita sama saya. Kalau saya dekat sama kamu, saya kasih pundak kaku buat kamu. Siapa yang gak meleleh istri digituin? Giliran datang ke suami, apa sih sayang? Ya udah terima aja sayang, terima aja. Pak, suami-suami. Nyaut dong, ya gitu. Suami-suami. Istri cuman pengen didengerin. Ya. Dia punya target soalnya. Mesti keluar kata-kata itu sehari. Ada puluhan ribu kata-kata. Kalau nggak sampai target, dia kejar, dia tarik telinga lu ngomong gini. Itu mesti ada targetnya. Karena kalau target itu belum, makanya kenapa ada istri-istri tukang gosip di luar. Karena lakinya nggak terima omongan. Dia lari keluar ke tetangga, udah ngomong, mendingan sama tetangga udah ngomong dah. Lahirlah tukang-tukang gosip. Ih benar saudara, nggak ada yang ngegosip laki-laki mah nggak ada. Yang ngegosip itu perempuan. Kalau ada yang ngegosip laki-laki, lu suruh dia jalan tengah. Pasti jalannya ngondek. Dia bukan laki tulen. Kalau ada laki-laki ngegosip, gue pastikan dia bukan laki tulen. Coba suruh cek. Cara ngelihat laki tulen atau laki nggak tulen tuh gampang. Suruh ngelihat kakinya, lu nginjak permen karet. Kalau laki tulen lihatnya begini, masa sih? Kalau laki nggak tulen dia cari tembok. Cek makanya. Dia cari tembok, dia mesti pakai pegangan. Karena mesti gitu. Mesti ambil posisi. Kalau gentle mah begini, nggak ada. Laki. Nggak ada saudara. Kenapa wanita gampang sekali ngomong? Karena target sama suaminya belum selesai. Jadi biarkan kalau istrimu mau ngomong, istrimu mau curhat, suami lu tinggal denger aja. Suami-suami dia tuh nggak butuh jawaban kalian, dia nggak butuh. Dia cuma butuh telinga, jadilah pendengar. Sehingga pada akhirnya istri-istri juga aman. Suami-suami nih ya, dengar baik ya. Kalau istri lu tenang, hidup lu enak. Istri tenang, hidup juga nyaman. Istri tenang, hidupnya. Ada istri-istri yang suaminya gak ikut, bilang, aduh Pak, harusnya khotbahnya pas ada laki gua katanya. Jadi ketika kita mengalami tekanan, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu bisa kita alami, semua orang bisa mengalami stres. Tapi ketika kita menyadari bahwa itu adalah keputusan kita. Kita mau stres, itu keputusan kita. Karena kalau kita sampai stres, tahapannya kalau kita nggak memulihkan diri kita dengan Tuhan, maka engkau masuk dalam tahapan berikutnya namanya depresi. Kau tertekan. Dan depresi itu lebih chaos lagi. Orang bilang depresi itu penyakit hati. Atau penyakit perasaan. Itu dampak dari engkau stres yang tidak tertanggulangi. Dari mana stres? Bukan dari diri kita, stres itu dari keadaan yang terjadi, kita putuskan, gue stres ngadepin masalah ini. Jadi stres itu keputusan kita mau stres atau kita mau enjoy, itu keputusan kita. Dan seperti tadi saya sampaikan bahwa di dalam Alkitab sudah banyak yang pernah mengalami hal itu. Elia, coba lihat. Dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari, perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku yang tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Lihat. Ini perkataan-perkataan orang hopeless. Gak ada
pengharapan. Nah inilah saya bilang kenapa stres itu bukan kewajaran. Sorry. Kenapa? Karena itu adalah permainan licik iblis. Karena itu gini saudara. Orang yang stres adalah orang yang menyadari bahwa sudah tidak lagi ada pengharapan. Makanya ketika dia diperhadapkan dengan masalah dia stres. Tapi kalau dia hidup berdasarkan firman Tuhan, dia tahu kok. Yang pertama, masalah tidak akan pernah melebihi kekuatan dia. Yang kedua, dia tahu ada tangan Tuhan yang meminta serahkan masalahmu kepadaku. Yang ketiga, dia tahu masalah adalah pembentukan karakter. Jadi dalam mereka melihat masalah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama dia akan stres, dia akan tertekan. Dan yang kedua, dia mau belajar berserah. Kita ada di mana? Karena semua manusia akan mengalami hal yang sama. Masalahnya sama, keputusan kita yang berbeda. Karena kita akan diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Kejadian pasal 16, ayat 6 sampai dengan ayat 9. Ini tentang Hagar. Kejadian pasal 16, ayat yang ke-6 sampai 9. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu apa yang dilakukan Sarai, saudaraku? Lalu Sarai apa dibilang? Menindas. Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Menurut pemandangan dia, itu betul. Kalau saya ditindas, saya punya masalah, saya harus lari. Tapi apakah benar itu keinginan dia? Apakah benar itu keinginan Tuhan mesti lari? Kita lihat selanjutnya. Ayat yang ke-7. Lalu malaikat Tuhan menjumpai Hagar dengan dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari mana datangmu dan kemana pergimu? Jawab Hagar, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Ayat 9, lihat perhatikan, ini perkataan malaikat Tuhan ya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah. Malaikat enggak suruh lari. Malaikat bilang, ya udah biarin lu ditindas, ya udah biarin, hadapi itu. Ada banyak orang ketika ditindas, stres, dia lari dari panggilan, dia lari dari masalah. Kita enggak bisa lari dari masalah, saudara. Lu lari dari satu masalah ke masalah yang lain, akan ketemu dengan masalah yang sama. Kenapa? Karena memang mesti ngadepin. Karena kita memang mesti terima masalah itu, hadapi supaya apa? Karena masalah menjadikan kita dewasa. Hadapi masalahmu. Malaikat Tuhan bilang sama Hagar kembali. Biarkan dirimu ditindas oleh majikanmu. Disitulah Hagar tahu. Oh, Hagar gak boleh salah mengambil keputusan. Kita yang memutuskan. Apakah kita mau lari dari masalah atau kita hadapi masalah. Kita yang memutuskan. Hagar lari dari masalah. Hagar lari dari tindasan Sarai. Tapi Tuhan tegur dia melalui malaikatnya. Kembali. Biarlah engkau ditindas oleh Sarai. Biarlah engkau ditindas oleh majikanmu. Keputusan kita. Setiap keadaan yang terjadi di depan kita itu keputusan kita. Sikap kita apa terhadap masalah itu. Kita yang memutuskan, saudaraku. Dalam Mazmur 38 ayat 7 sampai dengan 9. Mazmur 38 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Daud bilang begini, aku terbungkuk-bungkuk sangat tertunduk, sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang dan tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Ada masalah sampai membuat Daud berkata seperti itu. Jadi siapapun di bawah kolong langit ini, saudara, kita akan diperhadapkan dengan masalah-masalah seperti itu. Hanya seperti saya bilang dan berulang-ulang akan saya bilang, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Masalah saudara dengan masalah orang lain jelas berbeda. Ada orang yang mungkin dalam hal ekonominya berkelimpahan, berlebihan. Tapi dia punya masalah dengan suaminya, dia punya masalah dengan keluarganya. Saudara gak punya masalah dengan keluarga, saudara gak punya masalah dengan suami, masalah dengan istri. Tapi ekonomimu punya bermasalah. Itu sebabnya kita diproses di tempat di mana Tuhan tahu kita perlu diproses. Sampai sini ngerti saudara?
Tuhan lihat kok apa yang menjadi kebutuhan kita untuk diproses. Tuhan tahu seperti apa pendidikan yang harus kita terima. Nah sebabnya saya mau bilang begini. Untuk orang bilang stres itu maklum. Saya bilang enggak maklum, itu keputusan kok. Sama kayak you bahagia. Saya tanya, bahagia itu keputusan atau karena keadaan? Hah? Bahagia itu bukan karena keadaan yang terjadi. Kalau karena keadaan yang terjadi bukan bahagia namanya. Kesenangan. Sesuatu yang terjadi di depanmu membuat engkau senang, bukan bahagia. Itu senang. Engkau baru gajian, woi senang. Gajimu habis, susah lagi. Hilanglah kesenanganmu. Suamimu bahagia, istrimu bahagia, engkau ngelihat juga senang. Tapi ketika ribut dalam rumah tangga, kesenanganmu hilang. Itu senang. Jadi kalau kesenangan bedanya dengan kebahagiaan. Kesenangan terjadi dari depan. Kesenangan itu terjadi dari luar yang mempengaruhi dalammu. Itu senang. Tapi kebahagiaan tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan. Kebahagiaan itu lahir dari hatimu. Dan engkau yang memutuskan apakah saya mau bahagia atau tidak. Itu bahagia. Sekalipun engkau sedang mengalami kesusahan, engkau mengambil keputusan untuk bahagia. Itu keputusan. Engkau mengambil keputusan untuk sukacita. Itu keputusan. Sama, stres pun demikian. Kau mau stres atau enggak? Itu keputusanmu. Jadi bukan maklum ya pendeta, suami saya habis begini, istri saya begini, habis keadaan ekonomi saya, maklumlah saya stres, usaha saya digoncang. Keadaan kesehatan saya sampai sekarang belum pulih, maklumlah pendeta saya stres. Siapa yang enggak stres? Enggak maklum. Itu keputusanmu kok. Habakuk pernah diperhadapkan dengan keadaan yang susah, tapi dia ngambil keputusan yang terbaik. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terkurung dari kandang, tapi aku tetap mau bersuka cita, beria-ria dalam Allah. Itu keputusan. Sekalipun yang dilihat oleh Habakuk hancur, nggak ada apa-apa. Jadi saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo ambil keputusan yang benar. Ambil keputusan yang terbaik. Ketika engkau diperhadapkan dengan sekalipun keadaan yang kurang baik, ambil keputusan yang baik. Ya, jadi saya pelajari begini, stres dan depresi itu bukan maklum, tapi itu adalah permainan licik iblis untuk membuat anak-anak Tuhan kehilangan pengharapan. Kehilangan pengharapan, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, ujung-ujungnya kehilangan iman. Akhirnya apa? Main ayunan pakai leher. Karena dia berpikir udah nggak lagi pengharapan. Buat apa saya hidup pendeta kalau saya disakiti terus sama suami saya? Buat apa lagi saya hidup kalau usaha saya goncang, udah berdoa, berpuasa, panggil pendeta, usir setan, setannya balik lagi. Karena kehilangan pengharapan, makanya orang stres. Kehilangan pengharapan. Nah ini permainan licik iblis yang akhirnya mencuri pengharapan kita. Kita udah gak bisa lagi berharap pada Tuhan. Padahal Tuhan menyediakan terbaik buat kita. Itu pengharapan kepada Tuhan. Dan iblis gak mau manusia, anak-anak Tuhan punya pengharapan seperti itu, dia gak mau. Akhirnya membuat kita apa? Terpuruk, terpuruk, dan terpuruk. Makanya saya kasih solusi, ada 5 hal. Catat ini baik-baik ketika engkau diperhadapkan dengan masalah ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mulai perkatakan firman. Mulai perkatakan firman. Tuhan bilang sama Yosua. Coba lihat dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 bilang apa? Janganlah engkau lupa, apa dibilang? Memperkatakan. Lihat, bukan hanya engkau baca Alkitab tapi engkau baca dalam hati, jangan. Perkatakan firman. Kenapa? Agar mulutmu penuh dengan perkataan yang baik, yang benar. Jangan bentar-bentar hancur nih pendeta rumah tangga saya. Bentar-bentar hancur nih pendeta usaha saya, bisnis saya, hancur nih kesehatan saya. Sorry, saya cuma mau bilang sesuai dengan imanmu jadi padamu. Ayub bilang, apa yang kutakuti itulah yang menimpa hidupku.
Stop memperkatakan apa yang kau takut. Mulai memperkatakan firman Tuhan. Kenapa perlu diperkatakan? Ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Imanmu akan bisa timbul ketika engkau mulai memperkatakan firman. Kau perkatakan, ya Tuhan, aku percaya engkau menyertai hidupku. Imanmu timbul karena engkau mendengar. Mulai memperkatakan firman. Itu yang terus engkau harus lakukan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi bukan cuma merenungkan ya. Merenungkan gak perlu diperkatakan. Makanya ada dua. Memperkatakan dan perkatakan. Karena seringkali yang kita perkatakan ketakutan kita. Itu bahaya saudara. Ketika engkau mulai memperkatakan ketakutanmu itu yang terjadi. Kenapa kita perlu memperkatakan firman? Yang pertama. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Yang kedua, karena apa yang kau ucapkan itu yang akan terjadi. Ada kuasa dalam bibir, lidah, mulut orang percaya. Jangan ucapkan sesuatu yang tidak mau engkau alami. Makanya rumah tangga dengar baik, jangan bentar-bentar ada masalah. Cerai aja. Anak kecil banget sih lu. Ada masalah cerai. Hadapi dong. Makanya selalu saya bilang orang yang menikah itu cuma bisa orang dewasa, bukan anak-anak. Kenapa? Karena orang dewasa punya pemikiran yang dewasa, tahu cara mengambil keputusan yang baik. Tahu cara mengambil keputusan yang benar. Makanya nih lu orang-orang muda nih dengar baik nih, youth nih. Cari pasangan hidup tuh yang dewasa. Ya bukan cuma ganteng kayak Lee Min Ho. Bukan cuma gampang bentar-bentar kasih bunga. Tapi dewasa. Tapi kalau nggak ada duitnya gimana pendeta? Ya doa lah biar punya duit. Orang yang dewasa pasti akan banyak dipercaya saudara. Pasti banyak dipercaya. Alkitab menjamin kok orang setia terhadap perkara-perkara kecil akan dipercayakan kepadamu perkara-perkara yang besar. Dimulai dari kedewasaan. Makanya orang-orang muda ya dengar baik ya. Cari pasangan hidup tuh yang dewasa. Itu syarat mutlak. Syarat mutlak. Cari yang dewasa. Jangan kekanak-kanakan. Ada masalah dikit lari ke orang tua. Ada masalah dikit lari ke pasangan ke selingkuhan. Ada masalah dikit lari ke dugem. Masalah ini hadapi dong. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, ini dampaknya orang yang suka memperkatakan firman dan merenungkannya. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan orang bisa berhasil tapi beruntung cuman punya anak-anak Tuhan. Engkau jualan cendol Elizabeth. Dari kecil jualan cendol, meledak. Engkau jualan usaha apapun, sekalipun kau bukan anak yang takut akan Tuhan, engkau bisa berhasil, yang penting kau tekun. Tapi kalau beruntung, itu cuma punya anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan campur tangan di dalamnya. Mulai perkatakan firman, mulai renungkan firman, maka hidupmu berhasil dan apapun yang kau kerjakan, kau akan beruntung. Yang kedua, karena kita tahu stres dan depresi adalah cara kerja iblis untuk membuat anak-anak Tuhan kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, dan ujung-ujungnya kehilangan iman. Maka yang harus kita lakukan pertama jelas, mulai memperkatakan firman Tuhan. Ya. Yang kedua, belajar untuk ambil keputusan agar tetap bersukacita. Ini keputusan saudara dan saya. Di tengah-tengah masalah. Gampang? Enggak gampang. Gak gampang bersukacita. Makanya perlu landasan yang kuat dalam hidupmu. Karena untuk bersukacita di tengah-tengah masalah itu bukan perkara mudah. Gak mudah saudara. Engkau dihianati, engkau dikecewakan, engkau dirugikan, terus disuruh bersukacita itu gak gampang. Saya ngerti. Karena itu dasarnya mesti kuat. Landasan hidupmu mesti kuat. Sehingga apapun yang terjadi di hadapan kita gak gampang sakit hati. Gak gampang baper gitu loh. Belajar untuk mengambil keputusan untuk tetap bersukacita di tengah-tengah masalah.
Daud pernah mengalami keadaan susah, tapi dia memaksa dirinya untuk tetap bersuka cita. Coba lihat dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Mazmur 103 ayat 1 dan ayat 2. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalau engkau tidak bisa memuji Tuhan karena keadaanmu lagi susah, paksa untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena daging kita pengennya memberontak. Ya, daging kita tuh pengennya memberontak. Tapi ketika hidupmu belajar takut akan Tuhan, kau akan memacu dirimu untuk mengerti firman. Dan kau akan belajar bersuka cita sekalipun keadaan tidak memungkinkan untuk engkau bersuka cita. Paksa dong. Karena memang awalnya susah untuk melakukan sesuatu yang baru itu susah. Orang melakukan sesuatu dosa aja pertama kali itu susah. Iya kan? Ketika mau melakukan sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan, tuh jantungnya tuh karena tahu itu salah. Ketahuan gak ya gua? Ketahuan gak ya? Ketahuan gak ya gua? Tapi ketika engkau enjoy melakukan dosa pertama, kedua, ketiga, jantungmu udah ada iramanya. Tadinya sekarang udah ada karena udah biasa. Engkau enjoy dengan dosamu. Engkau nikmati dosamu. Awalnya engkau takut, jadi semua karena terbiasa. Demikian pula sebaliknya. Ketika engkau diperhadapkan dengan masalah, engkau belajar memuji Tuhan gak gampang. Tapi mulai latih dirimu. Sehingga ketika ada masalah nanti ke depan engkau akan terbiasa untuk memuji Tuhan sama seperti Daud. Dia berkata sama dirinya sendiri, pujilah Tuhan hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikan. Daud bukan buat ngomong buat orang lain. Daud ngomong buat diri dia sendiri. Paulus dan Silas ketika masuk dalam penjara. Bukan karena melakukan korupsi, bukan karena melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada melawan hukum negara, no. Tapi karena dia menginjil, dia harus dipenjara. Tapi apa yang dia lakukan di dalam penjara? Memuji, menyembah Tuhan. Bicara memuji dan menyembah Tuhan, nanti tanggal 3, tepatnya hari Jumat, kita ada ibadah breakthrough prayer on site. Jadi nanti di bawah tanggal 3 hari Jumat, kita akan doa pujian bersama-sama dan mendoakan setiap pokok-pokok doa. Jadi Bapak Ibu yang punya waktu, hari Jumat jam 7 malam di bawah. Kenapa saya buat di bawah? Agar orang-orang tua bisa naik juga, bisa ikut ibadah, bersuka cita, kita memuji, menyembah Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Dan kita akan doa buat setiap pokok-pokok doa kita. Di hari Jumat. Hari Jumat ini tanggal 3 Maret berarti. Pastikan setiap kita untuk menyadari dan melatih diri kita untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Nah, sekalipun keadaan susah, sekalipun keadaan penuh dengan pergumulan, ya. Jadi yang kedua, saya pelajari sikap kita atau apa yang harus kita lakukan ketika kita menyadari bahwa stres dan depresi bukan berasal daripada Tuhan, maka ambil keputusan untuk tetap bersuka cita di tengah masalah. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah keadaan yang bisa saja membuat kita stres dan membuat kita depresi. Yang ketiga, sadari bahwa tidak ada masalah, tidak ada satupun masalah yang ada di kolong langit ini yang tidak memiliki jalan keluar. Ingat, taruh langsung, setting langsung di otak kita. Semua masalah yang saya hadapi pasti ada jalan keluar. Karena itu pun janji firman Tuhan, itu pun kebenaran yang ada. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, kita lihat. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ialah pencobaan yang apa? Pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara dan saya, kita masih manusia. Dan janji firman Tuhan jelas, nggak akan pernah melebihi kekuatan saudara dan saya. Jadi kalau ada orang bilang saya udah gak kuat, saya udah gak mampu, saya udah gak sanggup. Bukan karena firman Tuhan yang salah. Tapi kadang kitanya kurang berserah, saudara. Sehingga akhirnya kita bilang kita udah gak kuat nih. Kita udah gak sanggup, kita udah capek ngadepin ini, ngadepin itu. Enggak. Janjinya jelas kok.
Iya, pencobaan itu pencobaan biasa, tidak akan melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan saudara dan saya dicobai melampaui, melebihi kapasitas dari kekuatan saudara dan saya. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Ini yang kemarin kan kita sudah dengar khotbah kan. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar buat setiap pergumulan kita, buat setiap masalah kita. Itu selalu ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Saya mau ajak setiap kita menyadari bahwa apapun yang kau alami hari-hari ini, selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan buat kita. Jangan tertipu ya, iblis menyediakan bukan jalan keluar saudara. Iblis menyediakan jalan pintas. Apa bedanya pendeta jalan pintas dengan jalan keluar? Jalan pintas engkau tidak melewati proses. Engkau mengambil shortcut yang harusnya Tuhan bentuk engkau, yang harusnya Tuhan mendidik engkau dengan masalah. Engkau lewati itu, engkau ambil jalan pintas. Yang harusnya engkau dididik dalam rumah tanggamu, suami dengan istri saling mengenal lewat keributan satu dengan keributan yang lain. Karena engkau cari aman, engkau pengen jalan pintas, cerai. Itu shortcut. Itu shortcut. Jalan keluar bukan cerai. Engkau harus hadapi masalah dalam rumah tanggamu, engkau harus hadapi dalam masalah dalam ekonomimu, engkau harus lewati. Itu sebabnya kenapa bangsa Israel harus melewati padang gurun. Tuhan bisa langsung membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, sangat mudah. Itu dia Tuhan. Tapi mereka harus melewati padang gurun. Untuk apa? Untuk dibentuk di sana. Makanya terbukti Yosua dan Kaleb lah yang cuma masuk. Yang mereka mati semua di sana. Kenapa? Karena mereka nggak mau diproses. Mereka nggak mau melewati pendidikan iman. Jadi kalau hari-hari ini engkau sedang ada dalam padang gurun hidupmu, lewati, jangan nyerah. Hadapi, jalani. Engkau sudah ada dalam jalan yang benar. Di dalam setiap badai yang harus engkau lewati, engkau akan lihat pelangi. Tapi badai dulu Pak, Bu, badai dulu engkau lewati, baru engkau lihat pelangi. Hadapi badaimu, hadapi pergumulan. Ya, jadi yang ketiga saya pelajari, sadari bahwa tidak ada masalah yang tidak memiliki jalan keluar. Yang keempat, karena kita tahu stres dan depresi adalah cara kerja iblis untuk membuat anak-anak Tuhan kehilangan pengharapan, sukacita dan iman, maka yang harus kita lakukan yang keempat, serahkan segala sesuatunya. Apa yang membuat engkau panik, yang membuat engkau takut, yang membuat engkau cemas, yang membuat engkau khawatir, serahkan itu sama Tuhan. Kalau engkau sudah serahkan, saya pernah memberi contoh kalau nggak salah sama Samuel waktu itu. Apa yang kau sudah serahkan kepada Tuhan? Tuhan, aku udah serahkan suamiku, aku udah serahkan rumah tanggaku, aku udah serahkan pergumulan kesehatanku. Itu udah bukan di tanganmu lagi. Hello? Apa yang kau sudah serahkan, engkau lepas. Ada di mana sekarang? Ada di tangan Tuhan. Masalahnya hari-hari ini ketika kita menyerahkan, kita kayak main layangan. Kita udah serahkan, kita tarik lagi. Kita udah kasih sama Tuhan melalui doa, kita tarik lagi. Tarik lagi dengan apa? Kita masih pikirin, bisa gak ya? Sanggup gak ya Tuhan pulihkan? Mampu gak ya kira-kira? Dokter udah bilang vonis gak akan bisa sembuh, bisa gak ya Tuhan sembuhkan saya? Apa yang kau sudah serahkan sama Tuhan, rilis, lepaskan saudara. Jangan kau ragu dengan apa yang kau udah bawa sama Tuhan, dia Tuhan. Apa yang gak bisa dia buat? Belajar, serahkan hidupmu sama Tuhan. Dan saya banyak percaya, saya teramat percaya ada banyak dari kita sudah punya pengalaman ini. Bawa setiap masalahmu, bawa setiap pergumulanmu, serahkan itu sama Tuhan. Jangan kau tampung. Kenapa ada orang stres? Karena nampung beban sendiri. Dia nampung beban sendiri, dia... Kalau kita udah tahu nih, kita punya jalan keluar ya. Kalau udah punya masalah, wah aku udah tahu. Kalau saya masalah terlalu berat, saya nggak bisa sanggup, saya mau serahkan sama Tuhan. Garrett, anak saya saudara, dia kalau ada kesusahan di sekolah gitu, dia kalau udah mulai matematika, udah panas otaknya, itu dia langsung ke kamar mandi. Nggak ada yang ngajarin dia. Saya nggak pernah ngajarin itu. Tiba-tiba pulang rambut basah, saya bilang kamu kenapa mandi di sekolah atau keringetan main? Cuci muka, cuci rambut deh.
Kenapa emang? Aduh, pusing kepala Gerard. Waduh, kenapa emang? Iya, matematikanya tadi susah soalnya. Jadi setiap kali dia pulang sekolah saya jemput, rambut dia basah, saya tahu dia pasti habis stres. Dan saudara tahu, dari kecil, saya nggak pernah ngajarin ini, anak-anak punya ngambil kesimpulan, ngambil keputusan sendiri. Kalau saya sedang susah, saya mesti buat apa? Itu human loh, manusiawi. Dan saudara sekarang tahu, kalau saudara sedang susah, saudara mesti buat apa? Cari Tuhan, serahkan masalahmu sama Tuhan. Itu jadikan itu kebiasaan ya, waduh masalahnya udah gak kuat nih, doa sama Tuhan, serahkan masalahmu sama Tuhan. Jadikan itu sebuah kebiasaan, sehingga ketika engkau tahu engkau udah gak kuat lagi, udah engkau tahu engkau mesti kemana. Jangan kau bebankan dirimu dengan masalah yang satu, lama-lama kita gak kuat saudara. Itulah sebabnya kenapa kita seringkali bilang aku gak kuat, karena engkau tampung sendiri masalahmu. Bawa itu sama Tuhan, serahkan. Bukankah Tuhan udah minta masalah kita? Datang kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Itu yang Tuhan minta sama kita kan. Ya kita bawa dong, kita serahkan. Kalau kita udah serahkan, lu jangan tarik lagi. Lepaslah satu masalah itu, lu hadapi masalah yang baru. Lu dapat lagi masalah yang baru, gak kuat lagi, serahkan lagi. Nanti dapat lagi masalah yang baru, serahkan. Bayangkan kalau gak diserah-serahkan. Tiban. Korslet saudara. Kalau robot tuh begitu tuh. Belajar untuk menyerahkan masalahmu. Ketika engkau menyerahkan masalahmu, percaya di tangan Tuhan masalah selesai. Itu yang Yesus ajarkan dalam ajaran tentang doa. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, kata Tuhan Yesus, percayalah bahwa kamu sudah, bukan akan. Telah menerimanya. Apa dampaknya? Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi engkau beriman dulu, percaya dulu, selesai ini masalahku, baru engkau terima. Itulah iman. Ya belajar ketika kita punya pergumulan, tekanan hidup, langsung latah, bukan latah itu biasa kebiasaan gitu loh. Kalau ada masalah, ayo saya tahulah, saya mesti cari Tuhan. Saya tahu saya serahkan ini sama Tuhan. Saya udah gak kuat Tuhan, saya mau bawa masalah saya mau bawa keluarga saya mau bawa ekonomi saya mau bawa pekerjaan saya. Saya taruh di kaki Tuhan, saya percaya yang terbaik Tuhan sudah berikan buat saya. Dan percaya, makanya Alkitab bilang begini, coba lihat. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5 bilang begini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ada 3. Serahkan hidupmu kepadanya, percaya kepadanya, baru apa? Engkau gak akan pernah bisa melihat Tuhan bertindak dalam hidupmu kalau engkau hanya menyerahkan tapi tidak percaya. Ini mutlak, ini firman. 2 hal yang kau mesti kerjakan baru engkau akan melihat Tuhan bertindak. Apa itu? Serahkan dan percaya. Itu 2 hal yang gak bisa engkau pisahkan. Gak bisa engkau hanya menyerahkan tapi engkau gak percaya, melainkan engkau meragukan. Belajar ketika engkau berserah, engkau percaya, Tuhan aku percaya. Apa yang aku serahkan kepadamu sudah Tuhan selesaikan. Disitulah engkau akan lihat Tuhan bertindak. Jadi yang keempat, saya ajak setiap kita untuk mengerti. Ketika engkau sedang mengalami stres, lakukan hal ini. Belajar serahkan apa yang membuat engkau stres ke dalam tangan Tuhan. Caranya bagaimana Pak? Doa. Ketika engkau berdoa, engkau dilatih untuk melihat dalam iman. Apa yang kau doakan sudah engkau terima. Yang kelima, yang terakhir. Karena kita tahu stres dan depresi adalah cara kerja iblis untuk membawa anak-anak Tuhan kehilangan pengharapan. Sukacita, bahkan kehilangan iman. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, perkatakan firman. Ya. Yang kedua, ambil keputusan untuk tetap bersukacita di tengah masalah. Yang ketiga, sadari bahwa tidak ada masalah yang tidak memiliki jalan keluar. Yang keempat, serahkan segala sesuatu yang membuat kita stres kepada Tuhan. Dan yang kelima, hindari orang-orang yang toksik. Ini penting. 1-4 engkau kerjakan bagianmu. Yang kelima, engkau mesti tahu linkmu. Ring satumu. Siapa orang-orangmu. Karena ketika engkau mengerjakan 1-4 tapi engkau bergaul dengan orang-orang yang pada akhirnya membuat kasih engkau jalan pintas. Engkau akan lakukan. 4 akan gugur saudara.
Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi engkau orang-orang muda, miliki pergaulan yang baik. Saya nggak bilang kau nggak boleh gaul buat semua orang. Silakan gaul, tapi pilih-pilih. Teman mana yang kira-kira mengajak engkau hancur hidupmu, muntaber aja, mundur aja tanpa berita. Hilang aja tiba-tiba. Enggak usah pusing sama dia. Tuhan terlalu gampang untuk memberikan engkau orang-orang yang support engkau. Jangan takut kehilangan teman. Pastikan engkau memiliki orang-orang yang membawa engkau hidup lebih takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Memang ada proses. Tapi kalau kau bergaul dengan orang-orang stres ya, engkau ikutan stres. Engkau punya masalah aja udah stres. Terus dia ngajakin ikut stres bareng lagi. Stres berjamaah. Waduh. Hindari orang-orang seperti ini. Ya, belajar untuk memiliki komunitas yang takut akan Tuhan. Engkau akan lihat hidupmu semakin hari semakin kuat.